Perkenalkan, nama saya Maria Dulce Kantor. Saya dari kelas 10F. Nah, dalam video sosiologi ini, saya akan menjelaskan CP3 dan CP4. Yang pertama, CP3 berkaitan dengan identitas diri, tindakan sosial, dan hubungan sosial. Kemudian CP4-nya berkaitan dengan nilai dan norma, lembaga sosial, serta peran lembaga sosial dalam mewujudkan tertib sosial. Sementara itu, identitas diri dalam sosiologi merupakan cara individu mengidentifikasi dirinya dalam kerangka sosial. Konsep identitas diri dalam sosiologi mencakup bagaimana seseorang merasa terhubung dengan kelompok sosial dan bagaimana hal ini mempengaruhi perilaku serta persepsi terhadap diri sendiri dan orang lain. Kemudian, ciri-ciri identitas diri. Yang pertama, identitas diri berkaitan dengan atribut kepribadian, fisik, dan minat. Identitas diri mencakup atribut-atribut pribadi, termasuk kepribadian, aspek fisik, serta minat individu. Hal ini menunjukkan keragaman aspek yang membentuk identitas suatu individu. Kemudian teman-teman yang kedua, berkaitan dengan konteks sosial dan memiliki keterhubungan. Jadi, identitas diri adalah bagaimana cara individu mengenali dan mendefinisikan dirinya dalam kerangka sosial. Dengan demikian, identitas diri selalu berkaitan atau memiliki keterhubungan dengan konteks sosial seorang individu. Adapun dalam sosiologi, identitas diri juga dipandang sebagai kesadaran diri yang membantu individu untuk mengenali keunikan pribadinya sendiri, peran, komitmen, dan tujuan hidup dari seorang tersebut. Identitas diri yang positif berperan penting dalam meningkatkan kepercayaan diri serta kesejahteraan mental. Kemudian, ciri-ciri identitas diri selaras dengan pengertian dari identitas diri tadi. Ciri-ciri identitas diri ini mempertegas bahwa identitas diri seseorang dibentuk secara kompleks yang melibatkan berbagai aspek, baik internal maupun eksternal. Kemudian yang ketiga dipengaruhi oleh faktor eksternal. Identitas diri dipengaruhi oleh faktor-faktor seperti budaya, norma sosial, pengalaman pribadi, dan beragam faktor lainnya. Ciri ini menekankan bahwa identitas suatu individu tidak hanya terbentuk dari aspek-aspek internal, tetapi juga dipengaruhi oleh lingkungan eksternal. Kemudian yang keempat melibatkan aspek psikososial. Identitas diri dipandang sebagai konstruksi psikososial yang melibatkan keterikatan batin dengan cita-cita identitas kelompok. Hal ini menyoroti hubungan antara aspek psikologis dan sosial dalam membentuk identitas diri seorang individu. Kemudian yang terakhir, kesadaran dan kesinambungan identitas. Jadi teman-teman, identitas diri mencakup kesadaran individu untuk menempatkan diri dalam memberi makna pada dirinya sebagai individu yang unik dengan peran penting dalam konteks kehidupan masyarakat. Hal ini melibatkan pemahaman akan perbedaan individu dengan kelompoknya serta keyakinan relatif stabil yang penting dalam kehidupan sosial. Kemudian kita masuk kepada fungsi identitas diri. Identitas diri memegang peran penting dalam kehidupan individu secara keseluruhan. Identitas diri berfungsi sebagai landasan yang memungkinkan individu untuk memahami dirinya berinteraksi dengan orang lain dalam menghadapi tantangan kehidupan dengan lebih mendalam, serta dengan percaya diri. Teman-teman, tindakan sosial merupakan tindakan yang dilakukan dengan melibatkan orang lain dan mempertimbangkan perilaku
tindakan dapat dikatakan sebagai tindakan sosial apabila dalam tindakan tersebut bersifat subjektif, yang artinya ada keterlibatan antara manusia, sehingga apabila tindakan ditujukan kepada benda mati, maka bukan disebut sebagai tindakan sosial. Mari kita masuk pada jenis-jenis dari tindakan sosial. Yang pertama, tindakan rasionalitas instrumen. Jenis tindakan sosial ini merupakan tindakan yang ditujukan untuk mencapai tujuan-tujuan yang dilakukan secara rasional atau masuk akal. Tindakan ini dilakukan dengan perhitungan dan diusahakan sendiri oleh aktor yang bersangkutan. Misalkan seseorang siswa ingin mendapatkan nilai sempurna dalam ujiannya, maka ia berusaha dengan belajar tekun dan tidak bermain handphone. Kemudian yang kedua, tindakan rasional nilai. Tindakan rasional nilai merupakan jenis tindakan yang dilakukan untuk alasan atau tujuan-tujuan yang berkaitan dengan suatu nilai yang diyakininya secara pribadi atau personal. Sehingga tindakan ini tidak memperhitungkan prospek-prospek yang ada kaitannya dengan gagal atau tidaknya tindakan sosial yang dilakukan. Misalnya, seorang anak selalu berbakti kepada orang tuanya karena menganggap hal itu adalah hal yang benar. Kemudian yang ketiga, tindakan afektif. Jadi teman-teman, tindakan afektif sesuai dengan namanya memiliki sifat afeksi, yang berarti ada pengaruh dari perasaan atau emosional seseorang. Contohnya, adik merasa sedih saat tinggal ibu saat pergi bekerja. Kemudian yang keempat, tindakan tradisional. Tindakan tradisional ini berkaitan dengan sebuah tradisi. Tradisi biasanya adalah sesuatu yang sudah tertanam dan menjadi kebiasaan dalam masyarakat. Begitu pula tindakan ini ditujukan atas dasar kebiasaan dalam masyarakat untuk tujuan tertentu. Misalnya, contoh di Bali, orang yang meninggal akan dilakukan upacara ngaben. Oke teman-teman, berikutnya kita masuk pada hubungan sosial. Jadi teman-teman, hubungan sosial adalah interaksi sosial antara seseorang dengan orang lain, baik itu satu atau puluhan orang, untuk saling memberikan informasi dan saling mempengaruhi satu sama lain. Sayangnya, meski semua orang melakukan hubungan sosial, tetapi tidak semuanya bertahan lama. Beberapa orang memang bisa mempertahankan hubungannya dengan orang lain dalam jangka waktu yang sangat lama, bahkan seumur hidupnya. Namun, tidak semua orang mampu memiliki hubungan sosial bisa berlangsung selama itu. Banyak orang di luar sana juga kesulitan untuk mempertahankan hubungan sosialnya dengan orang-orang yang ada di sekitarnya. Biasanya hal ini disebabkan karena perilaku mereka yang buruk sehingga membuat orang lain terasa tidak nyaman dan akhirnya memutuskan untuk menjauh, ataupun sebaliknya. Kemudian ciri-ciri hubungan sosial. Yang pertama dilakukan oleh lebih dari satu orang. Hubungan sosial biasanya dimulai dari komunikasi. Tanpa adanya komunikasi, sebuah hubungan jenis apapun tidak akan pernah terjadi, termasuk hubungan sosial. Oleh sebab itu, hubungan sosial bisa terjadi jika ada minimal 2 orang yang berinteraksi dalam waktu yang sama. Selain 2 orang, hubungan sosial juga bisa dilakukan jika ada banyak orang yang melakukan interaksi dalam waktu yang bersamaan. Kemudian yang kedua memiliki maksud dan tujuan yang jelas. Beberapa orang percaya dengan yang namanya kebetulan. Namun sebenarnya tidak pernah ada yang namanya kebetulan di dunia ini. Seaneh apapun itu, semua hal yang terjadi pada kita pasti ada tujuannya. Begitu juga dengan hubungan sosial. Ketika kita
kita memulai interaksi dengan seseorang, kita pasti memiliki tujuan tertentu. Apalagi di zaman sekarang, di mana manusia cenderung bersikap lebih individualis. Maka dari itu, ketika orang yang biasanya lebih suka sendiri dan tidak mementingkan orang lain tiba-tiba memulai interaksi karena dia memiliki tujuan yang ingin dicapainya. Kemudian kita masuk pada faktor pendorong terjadinya hubungan sosial. Yang pertama, imitasi. Imitasi identik dengan barang dan memiliki kesan yang negatif. Padahal sebenarnya imitasi juga bisa menjadi hal yang baik. Imitasi sendiri bisa diartikan sebagai tindakan yang dilakukan seseorang untuk meniru orang lain. Biasanya, seseorang akan meniru orang yang dia kagumi. Contohnya, anak-anak yang meniru orang tuanya, baik itu perkataan, perilaku, maupun sifat. Selain dilakukan oleh anak-anak, imitasi juga seringkali dilakukan oleh orang-orang dewasa. Kemudian yang kedua, sageseri adalah tanggapan yang diberikan kepada seseorang dan kepada orang lain. Sugesti sendiri bisa berefek baik dan buruk, tergantung dari apa yang kita berikan terhadap orang lain. Contohnya adalah ketika orang tua yang mengatakan kepada anaknya bahwa belajar sungguh-sungguh akan membuat mereka berhasil di masa depan. Kemudian yang ketiga, identifikasi. Jadi, identifikasi adalah kecenderungan seseorang untuk terlihat sama dengan orang lain. Sekilas, identifikasi sangat mirip dengan imitasi. Namun, identifikasi biasanya memiliki konotasi yang lebih baik ketimbang imitasi. Salah satu contoh identifikasi adalah seorang peserta pelatihan musik yang ingin berkarir sebagai penyanyi. Dia tentu memiliki idola yang juga merupakan penyanyi yang sudah lebih senior. Yang ketiga, simpati. Simpati adalah situasi di mana seseorang tertarik kepada orang lain. Ketika seseorang merasa simpati, tanpa sadar, ia akan menempatkan dirinya di posisi orang tersebut dan memikirkan bagaimana perasaan orang tersebut. Misalnya, ketika kamu mendengar ada sebuah bencana, maka kamu akan merasa simpati kepada para korbannya. Tanpa sadar, kamu mulai menempatkan dirimu jika sedang berada di posisi mereka saat ini, dan ikut merasakan apa yang dirasakan oleh korban bencana tersebut. Lewat rasa simpati itu, kamu kemudian mendonasikan sejumlah bantuan yang mungkin bisa membantu meringankan beban mereka saat ini. Kelima, empati. Empati adalah perasaan tertarik yang mempengaruhi kejiwaan dan kondisi fisik seseorang. Meski kesannya begitu seram, tetapi pada dasarnya setiap manusia memiliki rasa empati dalam dirinya. Nah, jika simpati hanya membuat kita membayangkan bagaimana kondisi kita jika berada di posisi orang, maka empati membuat kita berani untuk terjun dan ikut serta merasakan apa yang dirasakan orang tersebut. Misalnya, kamu menjadi relawan untuk sebuah kejadian bencana alam. Nah, meskipun kamu tidak pernah mengalami bencana itu secara langsung, tetapi kamu melihat kerusakan yang ditimbulkan oleh bencana dan membantu bagaimana keadaan para korban. Dan yang keenam, motivasi. Nah, teman-teman, motivasi pada dasarnya dorongan positif yang diberikan seseorang kepada orang lain. Biasanya, motivasi ini berupa nasihat atau kata-kata bijak yang dapat membangkitkan kembali semangat seseorang. Motivasi diberikan kepada orang yang sedang sedih
agar ia tidak semakin terpuruk. Kebanyakan orang akan memotivasi teman-teman atau orang terdekatnya jika mereka sedang terlibat masalah atau sedang berada di titik rendahnya dalam hidup. Oke teman-teman, kemudian kita masuk pada CP4, yaitu nilai dan norma lembaga sosial serta peran lembaga sosial dalam mewujudkan tertib sosial. Yang pertama, nilai dan norma. Nilai adalah prinsip atau standar yang dianggap penting dan berharga dalam suatu masyarakat. Nilai membentuk dasar tindakan dan perilaku individu serta masyarakat secara keseluruhan. Ada dua jenis nilai utama, yaitu nilai instrumental atau yang berhubungan dengan cara mencapai tujuan, dengan nilai terminal yang berhubungan dengan tujuan akhir yang diinginkan. Kemudian norma. Norma adalah aturan atau pedoman yang mengatur perilaku individu dalam masyarakat sesuai dengan nilai-nilai yang dianut. Kemudian lembaga sosial. Teman-teman, lembaga sosial adalah struktur sosial yang terbentuk untuk memenuhi kebutuhan dan tujuan masyarakat. Lembaga sosial dapat berupa organisasi formal seperti pemerintah, sekolah, atau perusahaan, maupun organisasi informal seperti keluarga atau komunitas lokal. Lembaga sosial memiliki peran penting dalam mewujudkan tertib sosial. Kemudian yang ketiga, peran lembaga sosial dalam mewujudkan tertib sosial. Yang pertama, pendidikan sekolah sebagai lembaga sosial memiliki peran penting dalam mengajarkan nilai-nilai dan norma-norma kepada generasi muda agar mereka dapat berperilaku sesuai dengan tertib sosial. Kemudian hukum sebagai lembaga sosial bertanggung jawab untuk menegakkan aturan-aturan yang telah ditetapkan oleh masyarakat agar tercipta ketertiban. Kemudian agama. Gereja atau tempat ibadah sebagai lembaga sosial memiliki peran penting dalam mengajarkan nilai-nilai norma dan etika-etika kepada anggotanya. Selanjutnya, ekonomi. Perusahaan sebagai lembaga sosial memiliki peran penting dalam menciptakan lapangan pekerjaan dan memberikan insentif ekonomi kepada individu agar mereka dapat berperilaku sesuai dengan tertib sosial. Nah, teman-teman, dengan demikian, lembaga-lembaga sosial memainkan peran penting dalam mewujudkan tertib sosial melalui pendidikan, hukum, agama, ekonomi, dan sektor-sektor lain. Oke teman-teman, itu saja materi berkaitan dengan CP3 dan CP4 Sosiologi. Sekian dan terima kasih.